Shalom. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dahulu kita sudah mati. Mau kan ngomong? Dahulu kamu sudah mati. Apa ada gak mau ngomong gitu? Saudara, kematian ada 3 macam. Yang pertama, berpisahnya roh dan tubuh seseorang di dalam dunia ini. Itu kematian. Yang kedua, berpisahnya antara seseorang dengan Tuhan selama ia berada di dalam dunia. Yang ketiga, kematian kekal. Berpisahnya manusia dengan hadirat Allah untuk selama-lamanya. Jadi kalau dikatakan kita dahulu sudah mati, artinya kita mengalami kematian rohani. Mau terima enggak? Mau ya? Kita dulu mengalami kematian rohani. Coba katakan ke yang ada di sebelah. Kita dulu mengalami kematian rohani. Setuju? Setuju ya? Mari kita perhatikan. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri dan kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, jemaat ayat yang kedua dan seterusnya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya, dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya, kita adalah orang-orang yang dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di kota Efesus. Hai jemaat di kota Efesus, dahulu kamu sudah mati.
roh kamu berpisah dengan Allah. Kamu sudah mengalami kematian rohani. Jadi pada saat manusia lahir di dalam dunia, dia berada dalam posisi sebagai manusia yang mengalami kematian rohani. Tidak ada hubungan antara dirinya dengan Allah selama dia hidup di dalam dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Apa yang dinamakan dengan pelanggaran dan apa yang dinamakan dengan dosa? Bagaimana bentuk pelanggaran, bagaimana bentuk dosa yang diperbuat oleh manusia yang terpisah dari Allah selama dia hidup di dalam dunia. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Inilah yang menyebabkan kita mengalami kematian rohani. Karena hidup di dalam hawa nafsu daging. Hidup menuruti kehendak daging dan pikiran alamiah yang dimiliki oleh manusia. Rasul Paulus katakan bahwa kehidupan daging adalah kehidupan yang akan membawa seseorang kepada kematian. Inilah yang Rasul Paulus katakan, kamu dahulu sudah mati. Jadi kehidupan daging, kehidupan menurut hawa nafsu daging, menurut kehendak daging, menurut pikiran kita itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat oleh manusia. Itu adalah dosa yang diperbuat oleh manusia. Dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Rasul Paulus juga katakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah terpisah dari Allah ketika dia hidup di dalam dunia. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada saat manusia hidup menurut hawa nafsu daging, pada saat manusia hidup menurut kehendak daging, pada saat manusia hidup menurut pikirannya sendiri, itu adalah awal kematian manusia dalam kerohanian. Pada saat ini pun dapat kita katakan ada orang-orang percaya yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang berkata, saya beriman kepada Yesus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, hidup menurut hawa nafsu daging. Hidup menurut kehendak daging. Hidup menurut pikirannya sendiri. Artinya tidak mau diatur oleh Tuhan dan firman-Nya. Hidupnya ingin bebas.
hidupnya ingin sesuai dengan keinginannya. Masa bodoh dengan Tuhan dan firman-Nya. Masa bodoh dengan perintah Tuhan. Masa bodoh dengan peringatan-peringatan Tuhan. Itulah awal di mana manusia Kristen kembali hidup di dalam kematian roh. Jadi tidak semua orang percaya, tidak semua orang yang berkata saya Kristen, saya pengikut Kristus, dia bebas dari kematian roh. Banyaknya kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang Kristen, orang percaya hidup tidak sesuai dengan firman Allah. Hidup tidak sesuai dengan perintah Allah. Tidak mau dengar-dengaran. Tidak mau ikut perintah Allah. Dia memakai pikirannya sendiri. Menurutku apa yang ku perbuat benar. Menurutku apa yang ku perbuat sesuai dengan kehendak orang lain juga. Ada istilah, suara yang terbanyak itulah yang benar. Yang benar bukan suara terbanyak. Yang benar adalah firman Tuhan. Yang benar adalah Yesus. Yang benar adalah firman yang keluar dari mulut Yesus. Sebab Yesus berkata, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi, kalau manusia hidup, termasuk orang percaya di dalamnya, hidup menurut hawa nafsu daging. Hidup menuruti kehendak daging. Hidup menurut pikirannya sendiri. Pemazmur katakan dia adalah orang bebal. Pemazmur katakan dia adalah orang fasik. Sebab orang bebal, orang fasik berkata tidak ada Allah. Orang fasik berkata Allah tidak akan menuntut setiap perbuatan yang kulakukan. Ketika aku berbuat menurut hawa nafsu daging. Ketika aku berbuat menurut kehendak daging. Ketika aku berbuat menurut pemikiranku sendiri. Allah tidak akan menuntut aku. Sebab orang fasik, orang bebal berkata, segala yang kuperbuat adalah baik. Segala yang kuperbuat adalah benar. Padahal dia hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pada saat orang percaya hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat orang percaya tidak mengindahkan Tuhan. Dapat kita katakan dia sebagai orang percaya yang bebal. Sebagai orang percaya yang fasik. Sebab mau mengatur dirinya sendiri. Tidak mau diatur oleh Tuhan. Mau membawa dirinya sendiri. Sesukanya sendiri.
karena dia menganggap dirinya benar. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat seseorang hidup di dalam hawa nafsu daging, menurut kehendak daging dan pikirannya, itu semuanya adalah perbuatan daging. Mari kita perhatikan Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Demikian dikatakan firman Allah, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kukatakan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi pada saat orang Kristen hidup menurut perbuatan daging, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera. Kerajaan Allah berbicara tentang sukacita. Jadi tidak ada satu persekutuan antara orang yang hidup menurut perbuatan daging dengan Allah. Itulah kematian rohani. Jadi ternyata kematian rohani bukan hanya terjadi satu kali dalam kehidupan manusia. Semua manusia yang ada di dalam dunia yang tidak beriman, Alkitab katakan, dahulu kamu sudah mati. Tetapi orang yang mengaku dirinya Kristen, percaya bisa kembali hidup sebagai orang yang manusia rohaninya yang telah mati kembali. Jadi kematian rohani bisa berulang-ulang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Pada saat orang percaya mengalami kematian rohani, dia berpusat kepada dirinya sendiri. Yang menjadi pusat kehidupan bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri atau egonya. Dia menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Dia menjadi orang yang bersikap masa bodoh dengan Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Masa bodoh dengan firman-Nya yang menegur, mengingatkan, mengajar, dan memperbaiki kehidupanku. Dia akan bersikap tidak peduli terhadap kehendak Tuhan. Yang benar adalah kehendaknya sendiri. Yang benar adalah pikirannya sendiri. Tuhan tidak akan kutanggapi. Itulah kehidupan orang yang belum menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah juga kehidupan orang percaya namun kembali mengalami kematian rohani. Pada saat orang percaya mengalami kematian rohani yang berulang-ulang, jelas ini kehidupan yang mempermainkan Allah. Rasul Paulus katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur oleh seseorang, itu juga yang akan dituainya. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa kematian rohani seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di kota Efesus adalah kehidupan manusia yang rohnya terpisah dari Allah. Yesaya katakan yang menjadi pemisah antara dirimu dengan Allah adalah dosa. Ketika orang percaya hidup menurut hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, menuruti pemikirannya sendiri, inilah yang dinamakan dengan dosa. Dosa dalam bahasa lain dikatakan hamartia. Artinya tidak tepat pada sasaran. Allah ingin supaya orang percaya berfokus kepada Allah. Allah ingin orang percaya melakukan firman Allah. Allah ingin orang percaya selalu bergantung kepada Allah. Tetapi saat orang percaya tidak berfokus kepada Allah, tidak mengutamakan Allah. Saat orang percaya mengandalkan dirinya sendiri, saat orang percaya lebih mempercaya dirinya sendiri, itulah kehidupan dosa yang sedang dia perbuat. Itulah awal kematian rohani dalam kehidupan orang percaya. Sehingga tidak jarang orang percaya meninggalkan Tuhan. Karena apa? Sudah mengalami kematian rohani yang berulang-ulang. Mengapa orang Kristen meninggalkan Tuhan? Karena tidak memiliki hubungan antara dirinya dengan Tuhan. Tidak ada persekutuan antara dirinya dengan Tuhan. Itu karena dosa. Di dalam Alkitab tidak ada dosa besar, dosa kecil. Tidak ada dosa yang membawa kebaikan. Semua dosa membawa manusia kepada kematian rohani. Ketika manusia mengalami kematian rohani, tidak memiliki persekutuan dengan Allah, berarti manusia akan menjadi mangsa setan. Kalau dia sudah ditelan oleh setan, maka segala sesuatu yang dia pernah rasakan di dalam Tuhan akan dicuri oleh setan. Segala sesuatu yang hidup di dalam dirinya, kehidupan perekonomian, kehidupan kesehatan, kehidupan keharmonisan rumah tangga akan dicuri oleh setan. Kalau itu masih ada di dalam diri orang percaya, semua akan dibunuh oleh setan. Sehingga tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan, tidak ada pemulihan, tidak ada kehidupan yang baik karena dibunuh oleh setan. Dan seterusnya, Yesus katakan bahwa setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Pada saat manusia hidup menurut perbuatan daging, itulah waktu yang diberikan oleh manusia supaya iblis datang ke dalam kehidupannya. Jadi jangan merasa tidak ada apa-apa kalau kita hidup menurut kehendak daging. Ada sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dulu hidup penuh dengan damai sejahtera. Sekarang damai sejahtera itu hilang. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat manusia hidup menurut hawa nafsu daging, hidup menurut keinginan daging, hidup menurut pikirannya sendiri, tadi dikatakan sebagai dosa. Yang kedua dikatakan sebagai pelanggaran. Pelanggaran dalam bahasa lainnya paraptoma. Artinya mengambil jalan yang salah. Menyimpang, berbalik dari jalan yang benar. Pelanggaran berarti juga menjauhi Allah dan kebenarannya. Jadi pada saat seseorang hadir di dalam rumah Allah, beribadah di rumah Allah, tetapi dari kehidupannya dia mengambil jalan yang salah, tidak mempraktikkan firman Allah, berarti dia berada di dalam rumah Tuhan, tetapi hidup dengan tingkah laku yang salah. Dia berada di dalam gereja Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Allah. Dia menyimpang, berbalik dari jalan yang benar. Pada saat dia berada di dalam rumah Allah, fisiknya ada di dalam rumah Allah, tetapi pikirannya sudah jauh dari Allah. Pikirannya sudah jauh dari kebenaran Allah. Inilah yang Allah katakan lewat Nabi Yesaya. Umatku memuji aku. Umatku beribadah kepadaku. Tetapi hatinya jauh dariku. Tetapi tidak ada persekutuan antara mereka dengan Allah. Kehidupan menurut daging, menurut hawa nafsu daging, menurut pikiran sendiri, itu adalah dosa. Itu adalah pelanggaran. Inilah yang menyebabkan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Efesus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kembali saya ingatkan bahwa ternyata bukan hanya sebelum kita percaya, kita dikatakan telah mati. Setelah kita percaya pun, kita bisa dikatakan sebagai orang Kristen yang mengalami kematian rohani. Kalau kematian rohani terus berlangsung dalam kehidupan orang percaya,
Kalau kematian rohani terus berlangsung dalam kehidupan orang yang tidak percaya, maka orang percaya dan orang yang tidak percaya akan masuk ke dalam kematian kekal. Artinya dia akan mengalami keterpisahan di dalam dunia dan di dalam akhirat, keterpisahan dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus mengerti seperti Lazarus dan orang kaya. Orang kaya hidup menurut keinginannya sendiri. Menurut apa yang dia pandang benar. Menurut apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka yang tidak mengenal Tuhan. Ini kematian rohani. Akhirnya orang kaya itu masuk ke dalam neraka. Jadi kematian kekal akan dialami oleh setiap orang yang terus mengalami kematian rohani. Akan dialami oleh setiap orang yang tidak memiliki iman dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi dengan demikian, orang yang tidak percaya hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu daging. Menurut kehendak daging dan pikirannya sendiri. Dan tidak tertutup kemungkinan orang percaya juga hidup menurut kehendak daging, hawa nafsu daging, dan pikiran dirinya sendiri. Saudara, Rasul Paulus katakan, Efesus pasal 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Artinya pada saat manusia sudah mengalami kematian rohani, manusia tidak menyadari dirinya terpisah dengan Allah. Manusia tidak menyadari bahwa dia hidup dalam pelanggaran. Dia tidak menyadari bahwa dia hidup di dalam dosa. Karena firman Allah katakan, kamu hidup di dalamnya. Jadi orang yang mengalami kematian rohani adalah senang dengan kehidupan yang demikian. Mereka menyukai kehidupan yang demikian. Mereka terus mau hidup dalam keadaan yang demikian. Firman Allah katakan, kamu hidup di dalamnya. Oleh sebab itu ada firman Tuhan katakan, biarlah yang jahat terus berbuat jahat. Yang berdosa terus berbuat dosa. Inilah yang firman Allah katakan, kamu hidup di dalamnya. Kita sering melihat orang Kristen yang berdosa, hidup dalam perbuatan dosa, dan tidak ada keinginan melepaskan diri dari dosa. Karena apa? Dia hidup di dalamnya. Ada orang Kristen yang tidak sadar bahwa dirinya hidup tidak benar. Tetapi dia terus hidup di dalam ketidakbenaran. Karena apa? Dia hidup di dalamnya. Ada orang Kristen yang sering berbohong. Dia tidak merasa berbohong itu pelanggaran. Dia tidak merasa kebohongan itu adalah dosa. Karena apa? Dia hidup di dalam kebohongan. Jadi segala sesuatu perbuatan daging, hawa nafsu daging menurut kehendak daging dan pikirannya, itu adalah pelanggaran-pelanggaran. Itu adalah dosa yang diperbuat oleh orang percaya dan orang tidak percaya. Kamu tidak bisa melepaskan diri dari semua itu. Karena apa? Kamu hidup di dalamnya.
seseorang hidup di dalam perbuatan daging, menuruti kehendak daging, menurut hawa nafsu daging, menurut pikirannya sendiri, berarti dia berada dalam penguasaan roh. Roh apa? Roh jahat. Roh iblis. Sebab dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Inilah problema dalam kehidupan manusia. Mereka ingin berbuat baik, tetapi tidak bisa berbuat baik. Mereka mengatakan dirinya berbuat baik, tetapi bagi Allah bukan perbuatan baik yang dia perbuat. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa itu terjadi? Sebab roh menguasai dirinya. Roh jahat menguasai dirinya. Dirinya diperbudak oleh roh jahat untuk melakukan kehidupan menurut hawa nafsu daging, menurut kehendak daging, menurut pikirannya sendiri. Jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa manusia yang lahir di dalam dunia, yang hidup di dalam dunia adalah manusia yang sedang berbaris menuju kepada kebinasaan. Yang sedang mengantri untuk masuk ke dalam kebinasaan. Sebab memang roh yang menguasai mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roh jahat yang menguasai mereka adalah roh yang sudah mempunyai tempat di dalam neraka. Inilah yang harus kita sadari. Hendaklah kita hidup menurut roh, bukan menurut hawa nafsu daging. Bukan berdasarkan kehendak daging, bukan berdasarkan pikiran, tetapi hendaklah kamu hidup menurut roh. Sebab kehidupan menurut daging adalah perseteruan dengan Allah. Mari kita perhatikan Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Selalu di dalam pikirannya adalah hal-hal yang menurut tabiat daging. Tidak ada dalam pikirannya sesuatu yang bersifat rohani. Kemudian yang berikutnya, ayat yang ke-6. Sebab keinginan daging adalah maut. Jadi kehidupan daging adalah maut. Kebinasaan. Upah dosa adalah maut. Ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah. Keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi siapakah orang yang tidak berkenan di hadapan Allah? Orang yang hidup menurut keinginan daging. Apakah orang percaya bisa menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Allah? Bisa, ketika mereka hidup menurut keinginan daging. Ketika mereka hidup menurut hawa nafsu daging. Ketika mereka hidup menurut
pikirannya sendiri. Inilah yang Rasul Paulus katakan bahwa semua manusia akan mengalami kebinasaan karena sudah mengalami kematian rohani. Tetapi memang Allah mengasihi manusia. Kita perhatikan dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, semua manusia akan mengalami kebinasaan. Apapun yang mereka pelajari akan mengalami kebinasaan. Ada kesamaan sikap hidup antara kita dengan mereka. Tetapi hanya satu yang membedakan kita dengan mereka, yaitu kasih karunia Allah. Hanya orang percaya yang memperoleh kasih karunia Allah. Di luar itu tidak ada kasih karunia Allah. Kasih karunia berasal dari perkataan karis, yang berarti kebaikan, ucapan syukur, kesenangan, kebahagiaan. Jadi ketika manusia yang sudah mengalami kematian rohani, dia akan terus mengalami kematian kekal. Tetapi pada saat manusia mengalami mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa, Allah memberikan kasih karunia kepada manusia. Kasih karunia berarti Allah menghidupkan, Allah membangkitkan roh yang terpisah, yang mati menjadi hidup. Jadi kasih karunia Allah inilah kasih yang sangat istimewa bagi orang percaya. Dan tidak semua manusia di bumi ini memperoleh kasih karunia Allah. Pemazmur katakan, siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Yesaya katakan, Allah berbicara kepada bangsa Israel, engkau adalah umat kesayanganku. Engkau adalah harta yang terindah. Engkau berharga di mataku. Jadi pada saat manusia sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya, pada saat manusia sudah mengalami kematian rohani, kalau terus terjadi, manusia akan mengalami kematian kekal di neraka selama-lamanya. Dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi karena kasih-Nya yang besar, karena kasih karunia-Nya, Allah menghidupkan kita. Allah membangkitkan kita. Jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa kematian rohani
hanya bisa dirubah oleh Allah. Tidak ada kemampuan di dalam diri manusia untuk merubah kehidupannya. Tidak ada kemampuan di dalam diri manusia untuk menjauhkan kehidupan dari hawa nafsu daging. Tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan dalam diri manusia untuk tidak menuruti kehendak daging. Tidak ada kemampuan dalam diri manusia untuk memakai pikiran Allah. Sebab sudah dikuasai oleh roh jahat. Hanya karena anugerah Allah, hanya karena kasih karunia Allah, mereka yang sudah mengalami kematian rohani bisa dihidupkan, bisa dibangkitkan. Di berbagai negara di Timur Tengah pada saat ini, banyak mereka yang dihidupkan kematian rohaninya. Artinya dulu mereka hidup di dalam kematian rohani. Kini mereka mendapat kasih karunia Allah. Mereka dihidupkan. Mereka dibangkitkan. Sehingga mereka dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua adalah orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bukanlah sesuatu yang murah. Bukanlah sesuatu yang tidak berharga. Sebab kasih karunia Allah dikatakan bersama dengan Kristus. Kasih karunia Allah bersama dengan Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus kamu dibangkitkan dari kematian rohani. Dengan demikian, kita harus menyadari bahwa kita saat ini adalah hidup karena kasih karunia Allah dan jangan menyombongkan diri. Perlu kita sadari bahwa kasih karunia Allah yang hadir dalam kehidupan kita, yang sedang hidup di dalam kehidupan kita, inilah yang akan terus mengatur kehidupan kita. Asal jauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran. Jauhkan diri dari setiap dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini. Firman Allah katakan, kasih karunia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kasih karunia telah membangkitkan roh kita yang mati di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Setelah menerima kasih karunia, kita dihidupkan kembali. Kita akan menjadi orang yang tidak akan hidup di dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Kalau kita mau selalu menurut kepadanya. Orang yang menurut kepada Allah, Yesus katakan orang yang melakukan firman Allah, maka Allah dan Yesus akan tinggal di dalam dirinya. Orang yang melakukan firman Allah, di dalam dirinya ada Allah. Orang yang melakukan firman Allah, di dalam dirinya ada Yesus. Maka tidak mungkin
dia melakukan pelanggaran. Tidak mungkin dia melakukan dosa. Dengan demikian dapat kita berkata, adakah Allah di dalam diriku? Adakah Yesus di dalam diriku? Kalau kita mendengar dan melakukan firman Allah, yakinlah Allah dan Yesus tinggal di dalam diri kita. Kalau kita memiliki satu keyakinan yang kokoh bahwa Allah tinggal di dalam diriku dan Yesus tinggal di dalam diriku, maka jadilah orang percaya yang mendengar dan melakukan firman Allah. Sebab Yesus katakan hanya lewat mendengar dan melakukan firman Allah, Aku dan Bapa akan tinggal di dalam kamu. Yesus katakan, jika kamu tinggal di dalam Aku, maka kamu akan berbuah lebat. Jadi kasih karunia bukan hanya berbicara bagaimana manusia memperoleh keselamatan. Yang seharusnya manusia mengalami kebinasaan. Yang seharusnya manusia mengalami kematian kekal. Tetapi karena kasih Allah, manusia memperoleh keselamatan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ada satu hal yang harus selalu kita pegang teguh. Yang harus selalu kita kerjakan dalam kehidupan ini. Bahwa kasih karunia tidak hanya sebatas kita memperoleh anugerah keselamatan itu. Tidak hanya sebatas bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Ayat ini mengatakan bahwa kasih karunia bukan hanya menghidupkan, bukan hanya membangkitkan roh seseorang dari kematian. Tetapi kasih karunia itu adalah kekayaan anugerah Allah yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan tersesat. Kini ku selamat.
Tuhan pada saat ini adalah anugerah, adalah karena kasih karunia Allah. Saudara bisa berkomunikasi dengan Allah. Saudara bisa mengarahkan doa saudara kepada Allah. Itu merupakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada kita ada sesuatu yang sangat mahal harganya. Lewat Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, hargai kasih karunia Allah. Taruh kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita sebagai harta yang termahal dalam kehidupan kita. Kita hidup karena kasih karunia Allah. Tidak semua manusia mendapatkan kasih karunia Allah. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah tidak hidup di dalam kasih karunia Allah? Berdoalah untuk mereka. Berdoalah untuk mereka. Biar kasih karunia Allah kembali tercurah bagi mereka, sehingga mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetaplah hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup sesuai dengan firman Allah. Dengar dan lakukan firman Allah. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya dahulu kami sudah mengalami kematian. Namun karena kematian Yesus Kristus, karena kasih anugerah, karena kasih karunia Allah, kami yang sudah mengalami kematian rohani dihidupkan. Kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Kami bisa berbalik kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini ya Tuhan. Kami percaya kasih karunia Allah bukan hanya berhenti pada saat kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia Allah tidak berhenti pada saat kami hidup di dalam keselamatan. Tetapi kami percaya kasih karunia Allah memiliki banyak kekayaan-kekayaannya yang akan juga diberikan kepada kami. Tolonglah singkapkan kebenaran firman Allah agar kami sadar kasih karunia Allah terjadi dalam kehidupan kami ketika kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan pada hari ini, pada hari esok, dan hari-hari yang akan datang, semua berdasarkan keyakinan, berdasarkan kepercayaan bahwa kami hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena iman. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang esok hari akan menghadapi ujian di sekolahnya, baik tingkat SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Di dalam nama Yesus, berikanlah kepada mereka, tambahkanlah kepada mereka roh hikmat yang dari surga, sehingga mereka berhasil dalam ujiannya. Dalam nama Yesus terjadilah. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati mata pencarian mereka. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan tubuh jasmani mereka, berkati keuangan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami terus memiliki roh yang menyala-nyala untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
roh yang menyala-nyala untuk berlaku setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak